Oke, anak-anak, apakah sudah terlihat layar presentasinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ketika sudah terlihat, biasanya ada anak yang mau masuk seperti ini yang bikin apa ya, agak ribet karena nggak ada hostnya. Kecuali kalau ada hostnya seperti itu. Oke, kita mulai saja. Jadi yang akan kita bahas pada PM hari ini adalah di paket 5 dan paket 6 ya. Jadi coba nanti sesuai dengan waktu yang tersedia, kita sampai berapa soal, seperti itu. Nah, kita langsung saja ke paket 5. Nah, ini soalnya ya. Silakan anak-anak bisa membaca sendiri-sendiri di layar. Nah, ini soal terkait dengan materi perilaku menyimpang. Ya, mungkin sedikit kalian pelajari di kelas 10 ya. Kelas 10. Kalau dulu di kurikulum KTSB, materi perilaku menyimpang ini menjadi bab tersendiri. Tapi kalau di kurikulum 2013, ini lebih dicampur ya dengan materi terkait dengan gejala sosial. Jadi ada gejala sosial yang terkait dengan penyimpangan sosial. Nah, pertanyaan di sini adalah dalam pandangan sosiologis, maraknya anak pria berperilaku layaknya anak perempuan dewasa ini disebabkan oleh apakah ada yang punya pendapat? Pilihan jawabannya ada subkultur menyimpang, ada media, ada labeling, anomi, dan imitasi. Tentu kita, ya, silahkan siapa ini sebutkan nama, boleh? Hauyin dari kelas. Ya, nama aja, saya kan udah hafal kelasnya ya. Silahkan Hauyin. Jawabannya A, bukan Pak. Oke, bisa dijelaskan kenapa Hauyin menjawab A? Sebenarnya saya dari lihat jawaban lain, kalau imitasi berarti kan seperti mengikuti ya. Menurut saya sih tidak. Terus karena dan juga saya memilih kultur karena jika ini contohnya kan anak pria perilaku layaknya anak perempuan ya kan pasti tidak sesuai dengan apa ya budayanya apa yang sepertinya gitu Pak. Jadi menurut saya menyimpang gitu. Oke, berarti menurut Hauyin jawabannya yang A ya. Oke, terima kasih Hauyin. Ada mungkin yang berbeda pendapat dengan Hauyin? Oke, belum ada ya. Ya, kita coba akan bahas dulu. Di sini ada beberapa kata yang digunakan untuk mengecoh terkait dengan faktor penyebab dari perilaku menyimpang gitu. Nah, kita misalnya bahas nih, ada istilah labeling. Ya, labeling itu adalah pemberian julukan atau pemberian cap ya. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kenapa seseorang melakukan perilaku menyimpang, karena ketika dia sudah dilabeli oleh orang-orang lain di sekitarnya sebagai seorang yang menyimpang, maka menurut teori labeling justru orang itu akan menyesuaikan dengan label yang diberikan kepadanya. Jadi pemberian label kepada seseorang misalnya pembolos, pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang dalam hal ini bersifat negatif menurut teori labeling bukan malah menghentikan tindakan penyimpangannya, tetapi justru orang itu akan melakukan penyimpangannya berulang kali. Nah, lalu ada istilah anomi. Anomi itu suatu keadaan di mana tidak ada norma, jadi tidak ada aturan. Tidak ada aturan, tidak ada pegangan bagi seseorang atau masyarakat untuk berperilaku. Jadi biasanya faktor penyebab dari perilaku menyimpang akibat anomi ini karena memang situasinya kacau gitu ya. Belum ada norma-norma yang mengatur sehingga suatu tindakan itu sangat berpotensi untuk terjadi suatu penyimpangan. Nah, dua kata ini antara labeling dan anomi itu tidak pas untuk menjawab soal ini. Nah, kalau media biasanya faktor penyebab perilaku menyimpang dari
pengaruh media itu misalnya ada orang yang berbuat kekerasan setelah dia menonton film yang memang berperilaku kekerasan, atau dia melakukan tindakan pencurian setelah dia menonton video bagaimana cara melakukan pencurian. Nah, itu kan pengaruh media ya. Dan imitasi tadi benar yang dikatakan oleh Hao-Yin, ini suatu tindakan yang mana seseorang biasanya meniru sikap perilaku orang lain, tapi biasanya tidak selalu identik dengan perilaku menyimpang. Nah, ada istilah subkultur menyimpang. Subkultur menyimpang itu bisa diartikan sebagai suatu sekumpulan norma atau nilai, kepercayaan atau gaya hidup yang berbeda dengan kultur dominan gitu. Jadi seharusnya seperti ini, tetapi sebagian kecil orang melakukannya seperti ini. Nah, sama seperti di soal ini ya, anak pria itu kan seharusnya tampil maskulin gitu ya, dan dia harus berperilaku layaknya seorang laki-laki. Tapi ketika dia menjadi perilakunya seperti anak perempuan dewasa, maka ini sudah masuk kategori subkultur. Biasanya terjadi akibat proses interaksi yang intensif ya dengan kelompok-kelompok yang memang juga demikian. Sehingga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Hao-Yin, jawabannya adalah yang A. Oke, saya izin untuk meng-ACC ini dulu ya. Ada yang mau masuk? Oke, tidak ada lagi. Nah, sekarang kita masuk di soal nomor 2. Nah, ini materi di kelas 11 semester 1 kemarin ya, terkait dengan kelompok sosial. Ada yang masih ingat mungkin ya, ada istilah solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, yang dibahas di sini adalah ikatan dalam kelompok sosial mekanik yang didasarkan pada kepercayaan dan kesetiakawanan disebut. Ada yang masih ingat perbedaan antara solidaritas mekanik dan organik di materi kelompok sosial? Kan ada banyak sekali itu ya, misalnya menurut Ferdinand Tonis, ada menurut Robert King Merton, ada menurut Charles Horton Cooley. Lah, ini menurut Emil Durkheim. Jadi Emil Durkheim itu mengklasifikasikan kelompok menjadi dua, ada solidaritas kelompok dengan solidaritas mekanik dan kelompok dengan solidaritas organik. Nah, perbedaannya adalah kalau kelompok solidaritas mekanik ini adalah kelompok yang masih sederhana. Jadi berada pada masyarakat yang masih sederhana, pembagian kerjanya belum berkembang, lalu biasanya kelompok itu lebih mementingkan persamaan perilaku dan sikap. Nah, itu biasanya masyarakat yang ada di daerah pedesaan gitu ya. Sedangkan kalau solidaritas organik itu justru sebaliknya, sudah ada pembagian kerja, lalu persamaan tidak terlalu penting karena masing-masing punya spesialisasi seperti itu. Nah, ikatan dalam solidaritas sosial mekanik itu disebut sebagai kesadaran kolektif. Ya, jadi kesadaran kolektif itu suatu kesadaran bersama yang mencakup keseluruhan kepercayaan, perasaan di dalam suatu kelompok itu yang sifatnya memaksa, itu namanya kesadaran kolektif. Ya, biasanya kalau dalam masyarakat tradisional mereka melakukan kerja bakti, maka orang yang tidak melakukan kerja bakti itu pasti akan dicemooh, disindir dan seterusnya. Karena memang terjalin yang namanya kesadaran kolektif di situ. Jadi sifatnya memaksa orang untuk mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari kelompok itu. Itu namanya kesadaran kolektif. Nah, ada istilah fakta sosial. Fakta sosial ini juga salah satu teorinya Emil Durkheim juga ya. Tapi fakta sosial itu intinya adalah suatu cara berpikir, bertindak, berperasaan yang berada di luar individu yang sifatnya memaksa, itu namanya fakta sosial. Ya, misalnya seorang anak kecil itu diharuskan untuk
tidur tepat waktu, untuk bertutur kata yang sopan, untuk mematuhi perkataan orang tuanya, itu termasuk fakta sosial menurut Emil Durkheim. Kenapa? Karena si anak kecil tadi berperilaku demikian karena ada unsur dari luar yang membuat si anak itu melakukannya. Jadi ada sesuatu yang berada di luar individu yang bersifat memaksa ya orang untuk melakukan suatu tindakan, cara berpikir dan berperilaku. Itu namanya fakta sosial. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang soal nomor 3. Apakah pernah mendengar istilah mobilitas sosial, anak-anak? Mobilitas sosial ada horizontal, ada vertikal, ada intragenerasi, ada antar generasi. Apakah pernah mendengar sebelumnya? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Iya, Pak. Pernah ya, oke. Nah, mobilitas sosial itu menurut kalian itu seperti apa? Sama nggak dengan mobilitas geografis? Pak, Yuk. izin jawab ya, Pak. Oke, silakan. Jadi kalau menurut saya mobilitas sosial itu kayak perpindahan status sosial gitu. Kalau misalkan horizontal kan masih sederajat, tapi kalau vertikal itu kayak dia dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Gitu, Oke. Pak. Itu kalau mobilitas sosial ya. Ini tadi siapa yang mengemukakan pendapat? Abdiba, Pak. Abdiba, ya. Kalau kita lihat dari soal ini, menurut Abdiba nih ya, ini masuknya ke mobilitas horizontal atau vertikal? Pilihannya kan ke situ ya. Perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan meningkatkan taraf hidup merupakan mobilitas sosial. Ada yang mungkin mau menjawab? Boleh selain Abdiba? C bukan, Pak. Apa? C? C. Iya. Kenapa C ini? Karena kan berarti yang penduduk dari desa kan pengen meningkatkan taraf, berarti kan pengen naik di kasta sosial ya, Pak. Ya, jadi pengen lebih kaya gitu, Pak. Jadi kan berarti vertikal, pengen naik. Oke, ya tepat ya. Yang ini Hauyin, benar? Iya, Pak. Oke, siap. Jadi tepat yang dikatakan Hauyin ini merupakan mobilitas sosial vertikal karena di situ adalah si penduduk dari desa ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, berarti ada vertikal naik. Tadi menurut Abdiba kan ada vertikal naik dan vertikal turun ya. Kalau status sosialnya meningkat berarti disebut vertikal naik, kalau dia status sosialnya justru menurun itu disebut sebagai vertikal turun ya. Misalnya seseorang yang awalnya kaya gitu ya karena bangkrut sekarang jatuh miskin, lah itu vertikal turun. Sedangkan kalau horizontal artinya tidak ada perpindahan status, jadi statusnya tetap atau sama. Nah, kalau istilah antar dan kalau ini inter sama antar itu sama ya, yang beda itu adalah intragenerasi dan antar generasi. Nah, kalau itu berarti perpindahan status yang melibatkan tidak hanya satu orang, tetapi melibatkan generasi yang lain, misalnya ada anak dengan orang tuanya atau anak dengan kakeknya, itu termasuk mobilitas antar generasi. Tapi kalau hanya di dalam satu generasi, misalnya antara anak dengan kakaknya, atau kalau dalam buku lain juga disebutkan antara seseorang itu sendiri, itu juga masuk dalam kategori intragenerasi. Sehingga di sini jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, saya ada yang mau masuk kayaknya, kasihan. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4 ya. Proses belajar untuk mengetahui peran yang harus dijalankan agar dapat diterima dalam masyarakat disebut. Saya kira ini sangat mudah.
Ada C, yang Pak. apa? Sosialisasi. Oke, ini siapa yang menjawab? Dewi. Dewi Hanum ya. Oke, jawabannya adalah C, tepat sekali yang dikatakan oleh Dewi ya. Jadi proses sosialisasi itu suatu proses yang memang dilakukan oleh individu ya, agar kita mampu mengetahui nilai dan norma ketika nanti kita hidup di masyarakat, dan memang tujuannya adalah kita tahu peran yang harus kita jalankan agar bisa diterima dalam masyarakat. Misalnya nih, kalau seorang anak perempuan, biasanya kan memang di rumah itu diajarkan kalau perempuan kamu harus bantuin ibu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seorang anak laki-laki juga harus bersikap seperti ini, seperti ini. Nah, itu namanya proses sosialisasi. Jadi proses sosialisasi itu dilakukan seseorang dari dia lahir sampai dia meninggal ya. Jadi sepanjang hidupnya. Karena seseorang pasti akan terus belajar sesuatu yang baru. Nah, ada yang tahu istilah enkulturasi dan internalisasi. Ini mirip-mirip ya. Sosialisasi, internalisasi, enkulturasi. Oke, jadi belum ada yang tahu ya, mungkin ada yang tahu cuma agak malu untuk menyampaikan. Nah, mungkin Bapak jelaskan di sini yang dimaksud dengan internalisasi tadi ya, ketika kita sudah mempelajari nilai dan norma yang ada di lingkungan sekitar kita, itu kan pasti kita serap ya. Kita serap dalam ingatan kita, dalam batin kita, dalam sikap kita, sehingga kita paham. Oh, kalau seorang anak itu harus mengikuti kata-kata orang tua, atau istilahnya itu perintah orang tua, harus bertutur kata yang sopan lah. Proses ketika seorang anak menerima sosialisasi, menyerap dalam ingatan dan batin, itu namanya proses internalisasi. Jadi memasukkan pembelajaran-pembelajaran, nilai dan norma yang ada di sekitarnya itu ke dalam dirinya, itu namanya proses internalisasi. Sedangkan enkulturasi itu suatu tindakan kita untuk menyesuaikan dengan adat istiadat atau budaya setempat itu. Itu namanya enkulturasi ya. Misalnya nih, kita berasal dari Jakarta. Suatu saat kita bekerja dan ditempatkan di Papua. Pasti kita akan mempelajari budaya-budaya mereka, bagaimana seharusnya ketika kita berbicara dan seterusnya. Nah, itu namanya enkulturasi. Jangan sampai kita berperilaku tidak menyesuaikan dengan adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Jadi ada agak mirip-mirip ya antara sosialisasi, internalisasi, dan enkulturasi. Saya kira kalau yang pilihan D dan E ini kurang tepat ya, karena evolusi itu proses perubahan sosial yang lambat, sedangkan inovasi itu suatu pembaharuan ya, menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu kan baru di ini tapi banyak yang masuk. Kalau di ini agak kasihan juga kalau ditolak. Nah, selanjutnya kita ke nomor 5 ya. Nah, ini berbicara tentang pemilu, atau kalau materi sosiologi ini adalah materi tentang lembaga sosial. Ada lembaga pendidikan, lembaga hukum, lembaga ekonomi, lembaga agama. Nah, ini yang dibahas adalah lembaga politik. Berbicara tentang pemilu. Nah, ada yang mungkin punya pendapat terkait soal ini? Pemilu merupakan representasi dari fungsi lembaga politik, yaitu A. Internal order. Ada yang tahu artinya internal order? Nah, internal order ini adalah salah satu fungsi dari lembaga politik di mana dia memelihara dari dalam. Jadi kayak pemerintah itu ya. Jadi harus mengatur ketertiban di masyarakat
mensosialisasikan tentang aturan-aturan, bahkan memaksa masyarakat untuk mengikuti aturan agar tercipta keharmonisan, ketentraman di dalam suatu negara. Itu namanya fungsi dari internal order. Ya, jadi memelihara dari dalam. Nah, external security ini artinya adalah menjaga keamanan dari luar. Tuh, misalnya bangsa kita diserang oleh negara lain, baik itu dalam bentuk kedaulatan dan lain sebagainya. Nah, negara kita wajib melindungi ya dari gangguan keamanan dari luar itu. Nah, itu fungsi dari external security. Nah, yang ketiga adalah general welfare. Ini fungsi dari lembaga politik untuk mensejahterakan masyarakatnya gitu ya. Jadi memberikan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ya intinya kebutuhan dasar lah, biar bisa diakses, dinikmati oleh semua masyarakat, itu termasuk dalam fungsi yang poin ketiga ini. Nah, tapi kalau pemilu, saya kira tidak tepat untuk diklasifikasikan ke dalam tiga fungsi yang tadi saya sebutkan ya, karena pemilu itu tentu saja fungsi utamanya adalah mengatur proses politik. Jadi jawabannya yang D. Ya ini karena kan di negara Indonesia pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali ya. Dan seorang kandidat itu diperbolehkan maju lagi selama 2 periode. Di Amerika 4 tahun, di Filipina 7 tahun. Jadi masing-masing negara memiliki aturan yang berbeda. Tapi yang jelas adalah mengatur proses politik. Ada regenerasi di situ. Nah, kalau yang E saya kira kurang tepat ya, membagi kekuasaan, karena ini bukan suatu kekuasaan yang dibagi, karena ada proses pemilihan di situ. Ingat jawabannya yang D. Nah, sekarang nomor 6. Ini tadi sudah saya sebutkan di awal, konsep solidaritas mekanik dan organik adalah menurut tadi yang saya sebutkan? D. Pak. Oke, Emil Durkheim ya, Emil Durkheim. Ada yang masih ingat nggak siapa itu Auguste Comte? Bapak sosiologi, Pak. Oke, Bapak sosiologi, benar sekali ya. Auguste Comte itu adalah Bapak sosiologi karena beliau yang memperkenalkan istilah sosiologi pertama kali dari kata sosius dan logos. Nah, kalau berbicara tentang materi kelompok sosial, Charles Horton Cooley itu juga membahas tentang salah satu kelompok. Kelompok apakah itu? Saya beri pilihan ya. Yang paguyuban bukan, Pak? Paguyuban itu Ferdinand Tönnies. Gemeinschaft dan Gesellschaft itu Ferdinand Tönnies ya. Nah, saya beri pilihan nih. Kelompok primer atau kelompok reference dan membership group. Yang mana tuh kalau pendapatnya Charles Horton Cooley? Primer ya, Pak? Primer, Ya, Pak. ya tepat ya. Ada primary group. Jadi Charles Horton Cooley itu menjelaskan bahwa kelompok primer adalah kelompok yang terdiri dari sedikit orang, lalu interaksinya sangat intens, hubungan batinnya kuat, lah itu menurut Charles Horton Cooley. Sedangkan kelompok membership dan kelompok referensi atau reference group dan membership group itu menurut Merton atau Robert King Merton. Ya, sedangkan kalau Talcott Parsons nanti ada soal itu berbicara tentang suatu dilema universal. Nah, ini biasanya sering muncul dalam soal-soal UTBK ya, ahli-ahli sosiologi dan teori-teorinya. Nih. Tapi yang jelas perlu kita tahu dulu tokoh ini teorinya apa, tokoh ini teori apa, seperti itu. Oke, bentar satu lagi ya. Nah, selanjutnya sekarang ke nomor 7. Norma-norma dalam masyarakat akan menjadikan bagian tertentu dari keluarga kemasyarakatan setelah mengalami suatu proses. Ini agak susah ini. Kalau nggak paham konsepnya memang agak susah.
Tapi ada yang bisa nggak menjawab? Salah nggak Mas? Nggak apa-apa. Yang penting berani mengemukakan pendapat. Jadi gini, kan yang namanya norma itu selalu tumbuh ya di masyarakat, selalu berkembang. Karena masyarakat kan tentu selalu berkembang. Makanya tugasnya dari anggota DPR itu kan membuat suatu undang-undang. Karena memang harus ada peraturan-peraturan tertentu. Misalnya dulu tidak ada undang-undang ITE, tapi semenjak berkembangnya internet, semenjak orang itu bermain sosial media dan di situ dia memaki-maki, menyebarkan fitnah. Nah, belum ada aturan tentang itu, maka dikeluarkanlah undang-undang ITE. Jadi norma itu kan selalu tumbuh di masyarakat, ya, selalu ada dan terus ada. Misalnya dulu ketika belum ada aturan, tentu orang bisa aja misalnya mencuri gitu ya. Tapi kan, wah kalau mencuri itu merugikan orang lain dan tidak ada aturan, maka perlu dibuat aturan. Nah, maka ada pasal pencurian dan seterusnya. Nah, tapi tentu saja suatu aturan itu tidak serta-merta diterima oleh masyarakat. Misalnya kayak kemarin ada perpres tentang miras ya, investasi minuman keras, yang di situ disebutkan ada 4 provinsi di Indonesia yang boleh ada investasi miras ini, yaitu di NTT, di Bali, di Papua, dan di Sulawesi Utara, karena memang masyarakat di situ mayoritas bukan beragama Islam. Tapi itu kan jadi polemik ya, beredar bahwa banyak masyarakat yang menolak bahkan sampai demo, sehingga Presiden kembali membatalkan aturan itu. Artinya setiap norma yang tumbuh di masyarakat itu tidak selalu diterima oleh masyarakat. Nah, dia bisa diterima oleh masyarakat ketika mengalami proses yang namanya, nah jawabannya adalah institusionalisasi dan internalisasi. Apa itu institusionalisasi? Yaitu proses pelembagaan. Ya, jadi proses pelembagaan ini suatu apa ya? Jadi norma itu bisa diterima oleh masyarakat atau tidak itu sesuai dengan tergantung dengan proses pelembagaan ini, ya. Dan tadi yang saya katakan, undang-undang baru tidak serta-merta bisa diterima oleh masyarakat, tapi perlu ada proses pelembagaannya. Masyarakat bisa menerima dan bisa menolak. Dan dia bisa menjadi bagian dari masyarakat ketika sudah terinternalisasi. Kayak dulu kebijakan penggunaan masker, kan awal-awal masih banyak yang abai ya. Tapi lama-kelamaan sudah terinternalisasi di dalam diri, tidak perlu dipaksa pun kita sudah sadar harus memakai masker lah. Itu proses internalisasi. Kita sudah menyerap nilai-nilai dan norma yang sudah menjadi ketentuan dari pemerintah seperti itu. Jadi jawabannya yang A. Ya, kalau difusi akulturasi saya kira tidak tepat ya, karena difusi itu proses penyebaran kebudayaan, akulturasi itu pencampuran kebudayaan. Asimilasi juga sama, hampir sama dengan akulturasi, tapi kalau asimilasi itu bukan pencampuran ya, tapi peleburan kebudayaan. Nah, sehingga jawabannya yang A. Oke, nomor 8 sekarang. Nah, ini agak sulit juga ini, tidak banyak referensi yang membahas ini. Dan soal-soal yang Bapak berikan di sini adalah soal-soal asli UTBK ya. Jadi ini bukan soal dari buku, soal apa, tapi memang saya kumpulkan dari beberapa UTBK tahun-tahun sebelumnya, karena dulu saya punya banyak murid, sehingga ketika habis ujian itu saya minta soalnya, saya suruh foto dan saya ketik ulang seperti itu. Nah, di soal ini ada berkaitan dengan dimensi politik ya. Dilihat dari dimensi politik, sistem sosial dalam masyarakat terdiri atas, ini menurut Mark Iver, jadi tokohnya itu Mark Iver, kalian bisa cari di Google ya. Menurut Mark Iver, saya dapat referensi dari bukunya Suryono Sukanto, jadi buku ini adalah, di sini dibahas tentang
kekuasaan, dan di situ disebutkan oleh MacIver ada 3 dimensi politik, yaitu ada tipe kasta, tipe oligarki, dan tipe demokrasi. Nah, bedanya apa? Kalau kasta, kasta itu kekuasaan yang garis pemisahnya sangat tegas dan kaku, ya. Jadi antar lapisan itu sangat sulit ditembus. Misalnya kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Jadi antar lapisan itu sangat sulit ditembus karena memang faktor penentunya adalah kelahiran. Jadi ascribe status. Faktor kelahiran sangat menentukan posisi seseorang di situ. Tapi kalau oligarki itu memang pemisahnya tegas, ya biasanya didominasi oleh kelompok kecil golongan gitu ya di bagian atas, yang paling atas dalam piramida kekuasaan itu, tetapi masih bisa ditembus ya, ada proses mobilitas vertikalnya kalau dalam oligarki, walaupun memang tidak terlalu fleksibel. Tapi kalau di tipe yang terakhir, yang demokrasi, tipe demokrasi ini garis pemisahnya sangat mobile gitu ya. Jadi kekuasaan itu tidak ditentukan oleh kelahiran, tapi karena ya suatu kemampuan dari seseorang itu. Ya misalnya di Indonesia kan siapa saja bisa berpotensi jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota karena demokrasi, semua orang berpeluang, tidak ditentukan oleh asal usulnya. Tapi kalau kasta sudah jelas. Kasta ditentukan oleh proses kelahiran yang membuat ketika kita dilahirkan dalam kasta terbawah, ya udah, pasti jadi selamanya di bawah. Kalau oligarki, memang dikuasai oleh segelintir orang, tapi masih ada potensi untuk perubahan kedudukan. Itu bedanya. Ini menurut MacIver. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Silahkan jika ada pertanyaan. Oke, belum ada. Nah, kalau belum ada, kita lanjut di soal nomor 9 ya. Ini soal terkait dengan perubahan sosial. Ini sebenarnya materi kelas 12 kalau yang nomor 9 ini ya. Karena perubahan sosial itu dipelajari di kelas 12 semester 1. Nah, tapi coba kita bahas nih ya. Hanya ada istilah-istilah di sini. Perubahan sosial disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Disebut, oh ya ini kalau di SMP kelas 9 juga dibahas ya. Di kelas 9 itu ada materi juga terkait dengan perubahan sosial. Jadi di SMP kelas 9 dan di SMA kelas 12. Ini belum ada yang ini B bukan sih, Pak? Nggak tahu B? deh. B kayaknya. Apakah ada alasan menjawab B atau cuma nebak aja? Kalau kemarin saya cari, immanent change itu terjadi ketika para anggota satu sistem sosial tanpa atau dengan sedikit pengaruh eksternal menemukan dan mengembangkan ide baru. Dalam hal ini anggota sistem menemukan ide baru tersebut. Jadi dalam anggotanya yang nemu, bukan dalam faktor luar. Ya, tepat sebenarnya ya. Jadi perubahan sosial itu kan bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, tapi bisa juga disebabkan hanya dari faktor internal saja. Misalnya nih kalau kita bicara tentang faktor internal ya, di Indonesia tahun 98 kan kita mengalami perpindahan dari ya otoriter menjadi yang negara lebih demokratis lah. Itu kan faktor internal ya, karena ada proses konflik di masyarakat, ada proses revolusi, sehingga perubahan itu disebabkan oleh faktor internal itu sendiri. Tapi ada juga perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya karena ada bencana alam, kalau ada pengaruh peperangan misalnya, itu kan faktor eksternal. Dan benar yang dikatakan tadi, siapa ya yang bicara?
Raden Roro, Pak. Ya, Vandra ya. Jadi yang dikatakan oleh Vandra atau Raden Roro benar, jawabannya adalah yang B. Nah, kalau yang berasal dari luar tadi disebut yang A ya, contact change, atau yang memang perubahan itu disebabkan karena ada kontak dengan orang di luar kelompoknya, seperti itu. Nah, kalau material change ini kan bukan faktor penyebab ya, tapi bentuknya. Ada perubahan material, ada perubahan imaterial. Kalau perubahan material itu misalnya kayak baju tahun 90-an dengan baju tahun 2000-an kan beda banget ya. Kayak saya dulu ngamati foto-foto masa kecil saya, orang tua saya itu pakaiannya sangat berbeda sekali dengan tren masa kini. Itu kan perubahan material. Atau alat-alat yang lebih modern itu kan perubahan material. Tapi kalau imaterial itu ya sesuatu yang tidak terlihat seperti ideologi, gaya hidup, atau suatu pandangan, itu kan perubahan imaterial. Nah, sehingga jawabannya yang B. Nah, lanjut di nomor 10. Ini nomor 10 kayaknya pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nomor 10 karena yang pertemuan sebelumnya kita fokuskan pada materi konflik dan ini pernah kita bahas. Ini jawabannya yang A ya, saat itu pernah kita bahas. Kita lewati saja. Nah, sekarang nomor 11. Saya minta coba siapa ya? Keisha dibaca Keisha. Nomor 11. Di sini ada Keisha. Bapak yang kelas mana, Pak? Yang Keisha. Kan ada Keisha, Keisha. Nah, itulah susah dibacanya. Pokoknya yang pakai Z lah. Oke. Saya baca dulu bentar ya, Pak. Ya, maksudnya saya suruh baca. Dibaca dikeraskan gitu. Oh, dibaca itu. Jadi itu kelompok minoritas. Jadi ada pernyataan kelompok minoritas dalam negara modern yang menganut sistem demokrasi keberadaannya diakui dan dilindungi. Nah, sebabnya tuh sikap toleran dan mengakui keragaman merupakan salah satu persyarat yang perlu dijalankan dalam masyarakat multikultural. Oke, kita berpikir bersama ya di sini. Apakah pernyataannya benar? Kelompok minoritas dalam negara modern yang menganut sistem demokrasi, keberadaannya diakui dan dilindungi. Apakah ini benar? Benar, Pak. Oke. Benar, Pak. Benar ya? Oke, benar. Misalnya di Indonesia ini kan kalau kelompok minoritas bisa dalam hal agama ataupun suku kan tidak semuanya seimbang ya komposisinya. Ada yang kalau agama Islam sampai 80 sekian persen, ada yang agama lain yang cuma 3% atau 0, sekian persen. Tapi itu tetap keberadaannya dilindungi dan diakui. Nah, berarti pernyataannya benar. Nah, sekarang kita ke alasan. Sebab sikap toleran dan mengakui keragaman merupakan salah satu prasyarat yang perlu dijalankan dalam masyarakat multikultural. Benar atau salah? Tidak sesuai, Pak. Pernyataannya benar sih, Pak. Pernyataan benar, alasannya benar Alasannya ya? tidak sesuai. Tidak, ya. Enggak, maksudnya alasannya benar atau salah dulu? Menurut saya salah, Pak. Berarti benar salah. Kalau benar salah jawabannya yang C. Nah, ini cara jawabnya, yang penting kita tentukan dulu benar atau salah ya. Kalau tadi pernyataannya benar, alasannya ini benar ya alasannya ya. Karena yang namanya masyarakat multikultural itu kan dia intinya adalah kesederajatan. Kesederajatan dalam perbedaan. Jadi sikap toleran dan mengakui keragaman ini memang perlu dijalankan ya. Itu dalam masyarakat multikultural. Dan ini suatu hal yang benar.
Tapi kalau kita kaitkan antara pernyataan dan alasan ini, keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat. Karena yang di atas itu berbicara tentang kelompok di negara yang modern, sedangkan di bawah itu berbicara masyarakat multikultural. Sehingga walaupun keduanya ini benar, tapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, ini bingung nggak ini cara menentukan hubungan sebab akibat seperti ini? Sebenarnya sih kalau soal UTBK itu besok semuanya pilihan ganda ya. Karena kan semenjak UTBK pakai sistem komputer itu semuanya pilihan ganda. Tapi kalau dulu masih SBMPTN masih pakai kertas, itu soalnya boleh dibawa pulang dan di situ ada petunjuknya dan soalnya ada seperti ini. Tapi besok sih semuanya pilihan ganda. 20 soal dikerjakan dalam waktu 18 menit untuk anak IPS ya. Kalau anak IPA itu 22 menit sepertinya kalau nggak salah. Tuh. Oke, kita lanjut dulu ya kalau tidak ada pertanyaan. Sekarang nomor 12. Mungkin siapa ya? Randra. Ada Randra di sini. Randra Atalah. Bisa dibaca, Randra? Oh, tidak ada ya berarti ya. Ada Nurliza. Ada Nurliza di sini. Oh, tidak ada juga ya. Ya udah, saya baca sendiri kalau begitu. Nah, ini pernyataannya adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang dalam situasi panik tidak dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Sebab seseorang dapat berperilaku menyimpang melalui proses belajar, labeling, dan stigma. Nah, kita tentukan dulu untuk pernyataannya benar atau salah. Salah, Pak. Salah, Pak. Kenapa? Karena tindak kekerasan itu tetap aja perilaku penyimpang, Pak, meskipun dia itu tidak dapat dalam keadaan panik itu. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Menurut saya benar Pak pernyataannya. Karena kalau dia melakukan tindak kekerasan pada saat situasi panik kan itu dia nggak sadar kan. Dan tujuannya itu nggak tersusun, nggak bertujuan kalau dia melakukan kekerasan. Kalau menurut saya gitu Pak. Oke, ada dua pendapat yang berbeda ya. Memang ini kita harus soal ini tidak secara spesifik ya, tindakan kekerasan yang dimaksudkan itu seperti apa dan situasi paniknya seperti apa. Misalnya nih, saya berikan salah satu contoh ya. Kalian bisa menentukan sendiri. Misalnya dalam keadaan terjadi suatu bencana atau suatu yang membuat orang panik, misalnya ada terorisme. Ya, ketika kita di mall gitu ya, terus tiba-tiba ada teroris gitu ya yang nembakin orang-orang gitu ya. Terus kita ingin menyelamatkan diri dengan cara melakukan apapun, termasuk dengan ya melakukan apapun yang namanya kita mau menyelamatkan diri ya. Bisa juga sampai kita melakukan kekerasan kepada orang-orang karena berebut untuk menyelamatkan diri. Nah, dalam situasi yang tidak normal seperti itu, tindakan kekerasan yang dilakukan bisa nggak dikategorikan penyimpangan? Nah, makanya ini bisa dilihat dalam beberapa perspektif ya. Tapi kalau tindakan kekerasannya misalnya dalam situasi panik, kayak misalnya kita nih mau dijambret gitu ya. Kita mau dijambret, terus si jambretnya itu karena kita mau membela diri, kita pukul gitu ya. Dan sampai pingsan dan bisa sampai meninggal misalnya. Nah, ini makanya sesuatu yang ini. Tapi kalau yang analisis saya tadi menggunakan contoh itu, sehingga pernyataan ini benar gitu ya, benar. Karena di
dilakukan dalam keadaan seseorang itu tidak normal, gitu. Dalam keadaannya tidak normal, situasinya tidak seperti biasanya, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Nah, untuk alasannya, sebab seseorang dapat perilaku menyimpang melalui proses belajar, labeling, dan stigma. Ini juga benar ya, karena kan proses belajar kita bisa saja melakukan tindakan menyimpang dengan cara mempelajari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang lain. Lalu labeling juga tadi, pemberian julukan, dan stigma ini juga hampir mirip ya dengan labeling, karena stigma ini kan biasanya orang ada ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang itu karena lingkungan sekitar ya. Itu juga perilaku, bisa menyebabkan seseorang melakukan perilaku menyimpang. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, tapi kalau perspektifnya yang tadi, siapa ya yang menjawab salah tadi? Namanya siapa? Siapa? Enza, boleh kita kan diskusi ya, boleh diberikan contoh situasinya sehingga, oh ya itu salah ya, kayak gitu. Saya setuju sama yang Bapak contohin tadi sih Pak, yang waktu kan misalnya kita mau dijamret nih, terus kita tuh kayak ngelawan, terus jamretnya ini kayak sampai meninggal gitu, kan ada tuh kasus yang kayak gitu tuh Pak. Ya, biasanya mikirnya kayak gitu. Ya, makanya kita kan diskusi ya, karena analisis Bapak tadi kayak seperti itu. Tapi kalau misalnya salah, ya memang ya semua tindakan kekerasan itu kan tidak dibenarkan ya. Tapi dalam hal ini ada istilah ini situasi panik gitu. Sehingga kita bisa analisis, oh berarti ini dalam situasi yang tidak normal, sehingga belum tentu juga bisa dikatakan sebagai perilaku menyimpang. Itu analisis Bapak sih. Tapi mungkin kalau ada contoh yang konkret, oh ya ini salah, ya, bisa aja salah ya. Tapi kalau saya sih jawabannya yang B ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, nomor 13, sejalan dengan perubahan masyarakat tradisional menjadi berkembang pola solidaritas organik menjadi kimiawi. Ini pendapatnya Emil Durkheim tadi ya. Apakah benar pernyataan ini? Tadi di awal Bapak memberikan penjelasan antara solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Kalau solidaritas mekanik itu masyarakat yang masih sederhana. Solidaritas organik yang sudah modern, ada pembagian kerja, lebih individualis, ada ketergantungan seperti itu. Sehingga di situ tidak dijelaskan oleh Durkheim itu ada istilah kimiawi ya, ini bukan organik dalam istilah biologi, ada bahan organik, bahan kimia, bukan, tapi memang istilah yang dikemukakan oleh Durkheim ini mekanik dan organik. Jadi pernyataannya jelas salah di sini karena nggak ada istilah kimiawi. Sedangkan untuk alasannya, menurut Emil Durkheim bahwa masyarakat akan berkembang dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik. Ini tepat ya, apa yang Bapak sampaikan tadi, dari masyarakat yang sederhana menuju masyarakat modern. Kayak sekarang kan masyarakat di lingkungan pedesaan hampir sama ciri-cirinya dengan masyarakat perkotaan karena ada perkembangan, sudah masuk teknologi dan seterusnya. Sehingga jawabannya nomor 13 adalah yang D. Pernyataannya salah, alasannya benar. Nah, selanjutnya. Nomor 14, silahkan dibaca dulu di sini. Untuk pernyataannya, film dapat didefinisikan sebagai agen sosialisasi yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Sebab, ada ini ya, petir ya. Sebab sosialisasi sekunder memiliki peranan untuk menanamkan nilai dan norma dalam pembentukan kepribadian individu. Oh ya, masih ingat nggak ada istilah sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder? Bedanya di mana ya? Antara kedua sosialisasi itu?
Pak, saya izin jawab ya Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya, kalau sosialisasi primer itu kayak bagian dari awalnya gitu. Jadi pas individu ini masuk ke dalam lingkup sosial, nah itu yang baru pertama kali masuk itu namanya sosialisasi primer. Tapi kalau udah sosialisasi sekunder itu kayak lanjutan dari sosialisasi primer sebelumnya gitu Pak. Oke, kalau seorang individu itu ya misalnya bergaul dengan teman-temannya atau mendapatkan pendidikan dari gurunya, itu masuk dalam kategori sosialisasi primer atau sekunder? Misalnya nih, kita karena bergaul dengan teman sebaya, oh kita jadi tahu arti dari suatu tanggung jawab, arti dari rasa kesetiakawanan, arti dari solidaritas. Nah, nilai-nilai itu masuk dalam kategori sosialisasi primer atau sekunder? Kalau menurut saya kayak sekunder ya Pak. Oke, sekunder ya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa sosialisasi primer itu terjadinya di keluarga. Ya, tempat pertama dan paling utama dalam proses pembentukan kepribadian seseorang itu di dalam keluarga. Maka disebut sosialisasi primer. Kalau di luar keluarga, di lingkungan teman bermain, di sekolah, sosialisasi di lingkungan kerja, melalui media massa, itu termasuk sosialisasi sekunder. Termasuk film. Film itu bagian dari media massa yang kadang-kala ketika kita sudah menonton, oh kita dapat suatu hal, suatu makna, pembelajaran dari film itu. Berarti masuk dalam kategori agen sosialisasi, tapi sosialisasi sekunder. Nah, pernyataannya adalah film dapat didefinisikan sebagai agen sosialisasi yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Maka ini suatu pernyataan yang benar ya, karena film, berita itu kan mempengaruhi kepribadian seseorang, termasuk dalam media massa tadi. Sebab sosialisasi sekunder memiliki peranan untuk menanamkan nilai dan norma dalam pembentukan kepribadian individu. Ini juga benar ya, karena baik itu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder itu sama-sama punya peran dalam pembentukan kepribadian. Kalau kita hanya di dalam lingkungan keluarga saja, tidak punya teman juga tidak baik. Tapi di dalam keluarga kita tidak ada kasih sayang, kita cuma bergaul dengan teman juga tidak baik, sehingga saling melengkapi. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah yang A, karena pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya berhubungan sebab akibat, karena film ini termasuk dalam bagian agen sosialisasi sekunder. Ya, selain lingkungan kerja, teman bermain, lembaga pendidikan, itu termasuk film ini. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Nomor 15 ini sudah kita bahas di minggu lalu ya, di PM sebelumnya, karena di situ kita membahas tentang materi-materi konflik, itu kita pernah bahas di sini, kita lewati. Nah, sekarang nomor 16. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan pranata agama karena pranata agama itu mempunyai fungsi. Nah, ini cara menjawabnya. Kalau 1, 2, 3 benar, maka dijawab A. Kalau 1, 3 benar, dijawab B. Kalau 2, 4 yang benar dijawab C. Kalau 4 saja yang benar dijawab D. Kalau semua benar dijawab D. Nah, kalau pranata agama, fungsi utamanya adalah 1, sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Tentu ini benar ya. Nih. Yang nomor 2, memberikan identitas seseorang. Benar nggak ini? Pranata agama memberikan identitas seseorang dalam masyarakat. Ini juga benar ya, misalnya dalam hal kayak nama-nama apa ya, dari nama seseorang kan kadang kita bisa tahu bahwa orang ini agamanya apa, dari cara dia berpakaian, oh dia pakai hijab berarti dia beragama Islam, dan seterusnya. Jadi ada identitas yang melekat di dalam diri seseorang terkait dengan agama ini. Terus yang ketiga, mempersatukan masyarakat majemuk.
Misalnya gini, di Indonesia ini ada berbagai macam suku. Kalau kita mengedepankan apa ya, keunggulan dari tiap suku tidak bakal ketemu. Tapi dengan adanya kesamaan agama maka dapat mempersatukan. Ya, karena yang dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi ini punya kesamaan agama sehingga mempersatukan masyarakat majemuk. Terus yang nomor 4, mencegah terjadinya pelanggaran norma, saya kira juga benar ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Untuk nomor 16. Oke. Sampai di sini dulu ada pertanyaan anak-anak? Boleh di luar materi ini? Yang penting terkait. Oke, saya mau silakan. tanya. Oke. Yang nomor 12 tadi. Ya. Yang sempat ada perbedaan pendapat tuh antara Aisyah. Ya. Itu jadi kan itu tentang langsung ke poin aja deh Pak. Jadi gimana si perilaku menyimpang itu bisa dikatakan tidak menyimpang? Karena kan tadi kan kalau satu kondisinya nggak wajar gitu, kayak tadi kan situ ada kepanikan gitu, jadi itu bisa dikatakan tidak termasuk menyimpang. Nah selain dari kondisinya yang nggak memungkinkan itu, apalagi Pak yang bikin dia itu jadi nggak bisa dibilang kalau itu suatu kekerasan gitu Pak. Oke, jadi kita harus kembali ke definisi dari perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini kan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan, baik itu nilai atau norma yang berlaku di masyarakat setempat. Nah, sesuatu yang kita lakukan di daerah A bisa jadi merupakan suatu tindakan yang menyimpang, tetapi di daerah B bisa jadi tidak suatu tindakan yang menyimpang. Contoh nih, ya contoh yang paling ini ya. Kalau dulu waktu saya di NTT, waktu Bapak ngajar di NTT, setiap anak yang terlambat itu dipukul sama guru. Ini fakta ya. Jadi dipukul dalam artian itu memukul bukan untuk menyakiti ya, tapi memang sudah menjadi kayak kebudayaan gitu. Jadi kadang di tangan atau di kaki pakai bilah bambu gitu ya. Dan awalnya memang agak culture shock gitu ya. Oh, beda banget ya budayanya ya. Ini kalau di sini mungkin sudah termasuk dalam kekerasan, tapi masyarakat di situ justru orang tuanya sangat mendukung ya. Kalau misalnya ada anak yang dipukul seperti itu, orang tuanya justru mendukung, pukul aja Pak Guru kalau anak saya salah. Itu suatu fakta dan memang karena menjadi suatu kebudayaan, kebiasaan. Maka bisa jadi memukul di sana dan di sini kategori penyimpangan dan kekerasannya bisa saja berbeda. Karena adanya perbedaan nilai yang digunakan oleh masyarakat itu untuk menentukan bahwa suatu tindakan ini dianggap menyimpang dan suatu tindakan dianggap tidak menyimpang. Tapi kalau kita bicara kekerasan, tadi kan penekanannya bukan di kekerasannya ya, tapi menyimpang atau tidaknya itu. Menyimpang atau tidaknya. Kalau memukul, semua orang sepakat bahwa itu tindakan menyimpang. Tapi tidak semua orang sepakat, memukul semua orang sepakat bahwa itu tindak kekerasan. Tapi tidak semua orang sepakat bahwa itu tindakan menyimpang. Karena belum tentu, kayak tadi yang saya bilang, memukul di sini bisa jadi menyimpang, di sana bisa jadi tidak. Itu ya. Jadi memang ada subjektivitas sendiri yang digunakan oleh masyarakat untuk menentukan suatu tindakan disebut menyimpang atau tidak. Tuh. Coba deh lihat itu waktu polisi-polisi India menertibkan masyarakat yang nggak pakai masker, itu kan polisinya bawa pentungan semua, orang-orangnya dipukulin ya. Terus netizen bilang, wah kalau di Indonesia ini polisinya udah jadi bulan-bulanan. Berarti kan ada perbedaan ini ya. Di sana mungkin tidak disebut sebagai perilaku menyimpang, walaupun dengan cara memukul tadi. Tuh, padahal itu dalam keadaan normal ya. Tuh, jadi emang ada, itu menurut saya Abdiba ya tadi ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Abdiba. Nah, selanjutnya ini nomor 17. Ini nanti Bapak fotokan materinya saja ya, karena ini sulit untuk dibahas. Tapi yang jelas ini menurut teorinya Parson, jadi
ada sesuatu yang dilematis antara kedua hal yang biasanya bertentangan ya. Nih, ini langsung saja jawabannya yang B. Sebagai contoh seperti ini. Stalcott-Parson ini mengidentifikasi ada 5 perangkat dilema gitu. Yang pertama, yang pilihan A, affectivity dan affective neutrality. Ini artinya adalah, jadi ini merupakan suatu dilema antara ada atau tidaknya kasih sayang. Ya, misalnya nih, dalam suatu hubungan antara orang tua dan anak kan di situ harus ada kasih sayang ya. Tapi antara hubungan antara guru dan murid atau antara atasan dan bawahan itu kan tidak boleh ada kasih sayang selayaknya orang tua dengan anaknya tadi atau terhadap pasangan, kan tentu kasih sayangnya beda. Nah, ini ada menurut Parson masuk dalam kategori sesuatu yang dilematis. Termasuk ke yang pilihan yang nomor 3. Kenapa ini benar? Karena spesifik ini artinya adalah suatu kekaburan gitu ya, antara kekaburan dan kekhususan. Jadi specificity itu adalah yang disebut dengan kekhususan dan diffuseness adalah kekaburan. Misalnya di sini nih dijelaskan, saya menggunakan bukunya Kamanto Sunarto. Misalnya saya bacakan saja. Dalam situasi interaksi antara orang tua dan anak, misalnya kita sering menjumpai kekaburan atau diffuseness. Seorang anak yang melakukan kesalahan di suatu bidang tertentu, misalnya memecahkan piring, itu akan dimarahi sepanjang hari. Walaupun interaksi dengan orang tuanya itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan makan tadi. Tapi seorang siswa yang ditegur guru karena memperoleh nilai buruk dalam ulangan matematika misalnya, mungkin di pelajaran berikutnya dia akan dipuji karena memiliki nilai yang baik. Jadi di sini dilematis antara kekhususan dan kekaburan. Nah, maka ini agak susah dijelaskan kalau kalian tidak baca sendiri, nanti akan Bapak foto untuk materinya. Itu untuk nomor 17 ya. Nah, selanjutnya nomor 18. Oh ya, di situ suara saya terdengar jelas atau berisik karena di luar hujan deras. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya. Oke, nomor 17 nanti saya fotokan materinya ya, karena ini agak susah dipahami kalau kalian tidak baca materinya sendiri. Nah, kita lanjut ke nomor 18. Ini berbicara tentang sumber dari nilai sosial. Nah, kira-kira sumbernya dari mana ya? Tuhan, masyarakat, individu, interaksi, atau semuanya benar? Semuanya benar, Pak. Semuanya benar. Oke, ada yang punya pendapat lain? Kalau saya 24. 24, oke. Ada semuanya benar, ada 2 dan 4. Ini kalau kita bicara sumber ya, ada sumbernya juga dari bukunya L.M. Setiadi. Sumber dari nilai itu ada 3. Ada Tuhan, ada masyarakat, ada individu. Ya, kalau kita bicara misalnya Tuhan, ya tentu kan nilai itu kan menyangkut sesuatu yang baik ya, yang dianggap masyarakat benar, diinginkan oleh masyarakat, dan biasanya dicita-citakan oleh masyarakat. Dan itu bisa tercermin dari kitab suci, karena di situ kan mengajarkan sesuatu yang baik, dan itu sumbernya dari Tuhan. Dari masyarakat, nah tentu kalau dari masyarakat ini adalah produk dari interaksi. Misalnya nih, kayak di negara kita punya Pancasila sebagai ideologi negara, ya, Persatuan Indonesia dan seterusnya. Nah itu kan suatu nilai yang dianggap baik ya, yang sumbernya dari masyarakat. Kalau dari individu, ada banyak teori-teori yang dicetuskan oleh individu, misalnya kayak teori trias politika,
Ya, misalnya ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu nilai sosial juga yang bersumber dari individu. Jadi sumbernya ada 3 ini. Dari Tuhan, dari masyarakat, dari individu. Kalau interaksi sosial itu bukan sumbernya, tapi prosesnya. Ya, jadi proses untuk mendapatkan nilai sosial itu memang dari interaksi, tapi bukan sumbernya. Sumbernya adalah dari masyarakat, individu, dan Tuhan. Karena kalau kita bicara sumber, berarti bicara tentang subjek ya, subjeknya, bukan proses. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A, 1, 2, dan 3. Nah, di sini tidak terlalu kondusif ya, karena di sini hujan deras. Ada yang di rumahnya hujan deras di situ? Oh, tidak hujan ya kayaknya ya. Kenapa? Udah mulai geledek-geledek, Pak. Wah, di sini sangat Hujan, Pak. ya. Oke, kita lanjut ya. Ini materi tentang stratifikasi sosial ya, baru kemarin kita bahas di kelas 11 semester 1. Perjenjangan sosial dalam masyarakat menggunakan ukuran kekuasaan, privilege, prestis dapat dikategorikan sebagai perjenjangan berdasarkan Ada yang bisa menjawab soal ini? Yang kelas, Pak. Kelas, oke, berdasarkan kelas. Menurut saya nggak tahu, tapi menurut saya ada 2 jawaban, kayak antara semua benar sama 1, 3, 4. 134. Kalau 134 nggak ada ininya, nggak ada pilihan jawabannya, karena aturannya itu cuma 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4, dan 1, 2, 3, 4. Oh, berarti kayaknya 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, oke. Nah, kita lihat dulu anak-anak ya. Yang namanya perjenjangan sosial itu kan masuk dalam kategori stratifikasi sosial. Ya, jadi stratifikasi sosial itu pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Ukurannya bisa macam-macam ya. Orang itu bisa dikategorikan ke dalam kelas sosial tertentu karena memiliki kekuasaan yang tinggi, atau atas dasar pendidikan, atau atas dasar kekayaan, atau seterusnya. Jadi berbeda-beda nih setiap masyarakat. Nah, kalau etnis itu tidak bisa dikategorikan sebagai perjenjangan, karena etnis itu tidak bicara siapa yang lebih tinggi kedudukannya, siapa yang lebih rendah kedudukannya, karena etnis posisinya sederajat. Makanya masuk dalam diferensiasi sosial, pembedaan secara horizontal. Jadi kalau kita anulir yang pilihan nomor 2, pilihan jawaban yang bisa mungkin hanya 1, 3, atau 4 saja. Nah, hanya 1, 3, ataupun 4 saja. Nah, karena di sini berbicara tentang kekuasaan, privilege, prestis. Privilege kan hak istimewa ya. Prestis juga sesuatu yang bernilai wah seperti itu. Maka ini, nah kategorinya adalah yang nomor 1 dan nomor 3. Nah, kenapa kelas bukan? Kelas itu lebih luas. Jadi kelas itu bukan ukurannya ya, tetapi posisinya. Jadi kayak misalnya kita bicara orang yang punya kekuasaan sama orang yang tidak punya kekuasaan. Nah, itu berbeda dengan kelas ini, karena kelas itu posisi seseorangnya, tapi kalau yang menentukan orang itu dalam kelas A, kelas B, kelas C, itu ya tadi yang saya sebutkan, ekonomi,
atau politik, atau juga kekuasaan, atau juga pendidikan seperti itu. Sehingga di sini yang paling tepat karena opsi yang nomor 2 salah, hanya yang nomor 1 dan 3. Tuh. Jadi jawabannya yang B, itu ya. Nah, selanjutnya anak-anak ya. Sekarang nomor 20. Nah, coba kita, ini materi kelas 12 semester 1, sehingga kalian belum mempelajari, tapi wajar kalau misalnya menjawab salah untuk nomor 20 ini. Ada faktor penghambat, ada faktor pendorong dari perubahan sosial. Nah, di sini yang ditanyakan adalah faktor penghambatnya. Yang mana kira-kira? Yang nomor 1, benar atau salah nih? Benar, Kak. Benar ya? Benar, Pak. Ya, Iya. sikap masyarakat yang tradisional itu jelas faktor penghambat karena dia tidak mau menerima sesuatu yang modern. Nomor 2. Aduh, kaget. Nomor 2, perubahan lingkungan geografis itu faktor pendorong justru ya. Jadi kategorinya ini kalau di materi perubahan sosial, ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Nah, perubahan lingkungan geografis ini faktor pendorong dari perubahan sosial. Sedangkan yang nomor 3, prasangka terhadap hal-hal baru. Nah, ini faktor penghambat. Misalnya suatu suku di pedalaman tidak mau menerima sesuatu hal dari luar karena takut terjadi kegoyahan di dalam kebudayaannya, berarti kan ada prasangka. Itu juga menghambat. Nah, peperangan yang terjadi antar negara itu juga faktor pendorong, justru ya, faktor pendorong dari perubahan sosial. Sehingga jawaban yang tepat di sini yang B, 1 dan 3. Karena nomor 2 dan 4 ini faktor pendorong dari perubahan sosial. Nanti kalian bisa pelajari di kelas 12 semester 1. Oke, anak-anak ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Silahkan boleh bertanya materi di luar ini. Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke paket 6 ya. Paket 6, kita akan ke nomor 1. Nah, saya kira kalau ini sangat mudah nomor 1 ini. Ada yang bisa menjawab nomor 1? Faktor pendorong, setiap orang yang tergerak tanpa berpikir panjang setelah menyaksikan iklan suatu produk makanan untuk segera mengkonsumsinya adalah faktor Sugesti bukan sih, Pak? Nah, jelas ini ya, faktor sugesti, karena sugesti itu kan ya seseorang tidak lagi mampu bersikap rasional karena dia terpengaruh sesuatu yang berasal dari luar tadi. Kalau identifikasi kan keinginan untuk menyamakan diri dengan orang lain ya, identifikasi. Empati berarti merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan tergerak untuk membantu, misalnya itu empati. Imitasi, meniru, simpati juga ini proses ketertarikan terhadap orang lain. Hingga jawabannya yang C. Nah, sekarang nomor 2. Kebudayaan memiliki sifat supraorganik yang berarti nah ini tidak dipelajari spesifik di materi SMA ya.
Saya kira ini juga agak susah materi ini, karena tidak dipelajari secara khusus materi tentang kebudayaan. Tapi kalau misalnya disuruh nebak, yang mana ya kira-kira? Ada yang bisa menebak ini jawabannya yang mana kira-kira? Karena semuanya ini termasuk sifat dari kebudayaan ya. Kebudayaan bisa bersifat terdiri dari unsur material dan non material. Misalnya unsur material kan kebendaan ya, kayak misalnya tentang rumah adat atau benda-benda yang diciptakan oleh manusia itu kan kebudayaan material. Atau non material misalnya kayak mitos, suatu kepercayaan itu non material. Lalu kebudayaan selalu ada dalam setiap masyarakat. Nah ini makanya kebudayaan bersifat universal. Karena setiap masyarakat dimanapun pasti punya kebudayaan. Kebudayaan itu tetap dan statis. Nah, sebenarnya ada dua ya, kebudayaan itu bisa bersifat tetap atau statis atau juga bisa bersifat dinamis. Ada sesuatu yang sulit berubah di masyarakat, ada sesuatu yang mudah berubah. Yang mudah berubah itu biasanya yang berkaitan dengan unsur materi tadi, material. Tapi kalau yang berkaitan dengan unsur non-material, itu sulit berubah. Kayak kebiasaan masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi, itu kan sulit berubah ya. Atau kepercayaan kita terhadap agama itu juga sulit berubah. Tapi kalau kayak mode fashion atau barang-barang itu kan mudah berubah, sehingga bisa bersifat statis ataupun dinamis. Kebudayaan memiliki manfaat bagi masyarakat, ini juga jelas. Tapi yang dimaksud dengan sifat supraorganik atau supraorganik ya sebenarnya istilah yang tepat, itu adalah yang E. Kebudayaan tetap hidup meskipun individu yang menjadi pendukungnya silih berganti karena kelahiran dan kematian. Jadi walaupun kita nanti mati, penerus kita pasti akan tetap meneruskan kebudayaan itu ya. Makanya kebudayaan itu tetap akan berlangsung sampai kapanpun, walaupun ada pergantian dari segi kelahiran dan kematian. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, kita lanjut di soal nomor 3 sekarang. Kelompok media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain merupakan suatu masyarakat. Nah, ini ada soal UTBK